Halo teman-teman, bagi kalian yang mau jadi penyiar kekinian, aku punya info menarik nih. Kalian pernah dengar istilah podcast nggak? Pasti udah nggak asing lagi kan kata podcast di telinga kalian. Iya, podcast itu sama seperti radio. Dulu untuk menjadi penyiar bisa dibilang nggak gampang, dan ada banyak tahapan seleksi yang harus dilalui. Tapi jangan khawatir, sekarang untuk menjadi seorang penyiar dengan berbagai konten yang teman-teman suka, caranya gampang dan gratis teman-teman. Malahan bisa menghasilkan uang. Kalian cukup download aplikasi Anchor, Anchor di smartphone kalian atau langsung di komputer dan laptop juga bisa. Di aplikasi Anchor, kalian bisa ngerekam, ngedit konten kalian dengan gampang dan ada banyak pilihan backsoundnya loh. Untuk distribusi konten kalian, nggak perlu khawatir teman-teman. Anchor akan sebarkan konten kalian di berbagai platform, seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan platform-platform lainnya. Teman-teman juga bisa menghasilkan uang loh dengan menarik sponsor untuk memasang iklan di podcast teman-teman. Tanpa batas minimal pendengar malahan. Artinya, walaupun masih pemula sudah bisa jadi menghasilkan uang. Dengan Anchor, teman-teman bisa menciptakan podcast dimanapun dan kapanpun. Selamat mencoba! Kepoin Instagram kami dengan like, komen, dan subscribe di @podcast.ideal. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Luder. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kabarnya baik dan terus semangat menjalani hari-hari kalian. Ada hal menarik apa nih ya di podcast Luder kali ini? Selamat mendengarkan. Halo, bagi kalian yang mau dibuatkan lukisan arang, vektor wajah, Wedas pop art portrait, hiasan foto berbingkai, dan lukisan lainnya, ayo langsung kepoin Instagramnya @arapaint_, @arapaint_, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 089512948884. Terima kasih. Oke. Mengapa dan bagaimana Habibie dan Ainun ditulis? Ini konten kedua dari konten dari buku Habibie dan Ainun. Teman-teman semuanya, buat kalian yang baru bergabung, pastinya penasaran dengan pengantar penulis. Nah, kalian boleh dengerin dulu pengantar penulis di konten sebelumnya. Nanti baru kalian dengerin konten yang kali ini, yaitu tentang mengapa dan bagaimana Habibie dan Ainun ditulis. Aku bakalan bacain buat kalian tulisan dari salah satu penulisnya buku Habibie dan Ainun, yaitu Ahmad Watik Pratiknya. Nah, jadi tulisan ini adalah pengantar penulis juga pada acara peluncuran buku Habibie dan Ainun tanggal 30 November 2010 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Isi tulisan merupakan analisis dari rekaman korespondensi penulis dengan B.J. Habibie dan pengamatan langsung penulis pada suasana media Habibie pada saat menuliskan naskah Habibie dan Ainun. Nah, jadi pastinya bakalan menarik nih, dan aku bacain buat kalian juga bakalan lama nih. Jadi siap-siap kalian cari tempat yang nyaman biar kalian juga dalam posisi yang enak untuk dengerin prolog dari Habibie Ainun ini. Kita mulai ya. Kesedihan yang dialami seorang suami atau istri karena ditinggal oleh pasangan hidupnya yang amat dicintainya akan dialami oleh siapapun. Namun, kepergian seorang Ainun, Dr. Rangga Hajah Asri Ainun Habibie, atau disingkat HAH, menghadap Al-Khalid meninggalkan prahara emosional yang amat mendalam, bahkan cenderung menghanyutkan bagi sang suami
Habibie. Itulah yang oleh para penjaga sering disebut sebagai kekuatan cinta. Ngeri kali ya, dari awal prolog aja udah bicara cintanya. Buku ini memang penuh dengan romantisme. Kekuatan yang mematri hubungan Ainun dengan Habibie, kekuatan yang dapat menghanyutkan hati manusia dalam kesedihan yang paling dalam. Namun juga kekuatan yang dapat mendorong hidup dan keberhasilan yang cemerlang. Itulah sekelumit pesan yang dapat digali dari buku Habibie dan Ainun ini. Memang buku Habibie dan Ainun dapat mengantar kita untuk dapat lebih memahami apa arti kekuatan cinta yang sebenarnya. Sebagai titipan dari sang pencipta dan mencintai Abraham dan Ibrahim. Sebagai orang yang mendampingi dari dekat, terutama pada saat-saat penulis mengalami guncangan emosi yang amat mengkhawatirkan keluarga dan teman-temannya, secara pribadi saya menyaksikan sendiri bagaimana perjuangan penulis ini dimaksudkan ya yang Habibie ya teman-teman, untuk menuangkan apa yang berkecamuk dalam benak, pikiran dan perasaannya. Kalaupun pada akhirnya penulis berhasil memenangkan perjuangan tersebut dengan selesainya penulisan naskah Habibie dan Ainun sebanyak 37 bab, bahkan berarti proses penulisan berjalan lancar, linear tanpa kesulitan. Bahkan sebaliknya, penulis dengan dinamika dan gejolak dalam situasi yang amat unik. Ada sejumlah keunikan menyangkut proses penulisan buku Habibie dan Ainun yang kiranya dapat menambah pemahaman pembaca untuk lebih memahami dan menghayati suasana kebatinan penulis. Beberapa keunikan yang dimaksud adalah, berarti ada beberapa keunikan nih teman-teman dari proses penulisan buku Habibie dan Ainun. Nah, yang pertamanya apa nih? Pertama, seperti dikemukakan oleh penulis B.J. Habibie dalam kata pengantar, penulisan buku ini lebih merupakan upaya untuk melanjutkan terapi diri atau self-healing terhadap kondisi emosional yang dialami dan dirasakan B.J. Habibie setelah almarhumah Ibu Ainun menghadap Al-Khalif. Bagi B.J. Habibie, almarhumah Asri Ainun Habibie binti Muhammad Besari bukan hanya sebagai istri, melainkan sebagai mitra, sahabat, dan penjaga yang selalu berdampingan dalam suka dan duka selama 48 tahun 10 hari. Kepergian almarhumah Asri Ainun Habibie tersebut menjadikan B.J. Habibie tiba-tiba terperangkap dalam samudera emosional yang amat bergejolak, yang sewaktu-waktu dapat menghisap Yang Habibie ke pusaran yang amat deras dan ganas. Penuh bahasanya lumayan tinggi ya teman-teman ya. Ini aku bacain lagi nih. Menghadapi kondisi emosional pasca kepergian separuh jiwanya tersebut, B.J. Habibie dinasihati oleh tim dokter dari Jerman, Hamburg, dan München maupun dari Indonesia untuk mencegah dari apa yang oleh Profesor Dr. Matai dari Hamburg dan sebutkan sebagai black hole. Wah, ini aku pernah bahas ini sama awas dari siswa Bandung. Pas juga dia black hole. Jadi kayak kita terperangkap di satu lubang kehidupan ya. Jadi kita kayak ngerasa hopeless di situ. Kita yang Habibie pernah ngerasain juga, dan penyelamatannya salah satunya dengan beliau menulis buku ini, yaitu suatu kondisi psikosomatik malignan, di mana gangguan emosional berdampak negatif pada sistem organ vital manusia sehingga menjadi seorang yang ditinggal pasangannya jatuh sakit yang progresif dan terminal, dan kemudian menyusul pasangannya menghadap Tuhan. Memang sih jarak waktu antara wafatnya Eyang dengan Ibu Ainun nggak terlalu jauh, tapi sebelum beliau wafat, beliau sempat mengeluarkan karya mahakarya buku ini,
keren ya. Ada 3 alternatif yang disarankan tim dokter untuk mencegah B.J. Habibie jatuh pada hisapan black hole tersebut. Yaitu yang pertama, melakukan curhat, menceritakan dan mendiskusikan perasaan dan permasalahan yang dialami kepada sejumlah teman dan sahabat B.J. Habibie maupun sahabatnya Ibu Ainun agar tekanan emosional dapat dirilis. Yang kedua, menjalani terapi psikiatris dengan psikoterapi dan minum obat. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan yang melibatkan secara intensif pikiran maupun emosionalnya, yaitu dengan menulis. Nah, yang ketiga ini mungkin Eyang Habibie juga laksanakan untuk healing ya, self healing, benar. Ternyata kemudian B.J. Habibie memilih alternatif ketiga. Ya, yang memilih alternatif ketiga dengan pertimbangan tidak melibatkan orang lain, bersifat from within, dan tidak perlu menggunakan obat-obatan yang dapat berdampak pada kesehatan fisik. Benar. Dengan demikian, self healing tersebut dapat diharapkan dapat lebih mendalam dan lebih permanen, tidak bersifat sistematis. Dengan motivasi melaksanakan self healing tersebut, maka jadilah buku Habibie dan Ainun ini. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, dengan menulis buku ini ibarat B.J. Habibie menceritakan kembali secara jujur dan faktual mengenai kehidupan rumah tangganya bersama Ibu Ainun selama 48 tahun dan 10 hari. Terhitung mulai 12 Mei 1963 sampai dengan 22 Mei 2010. Bagaikan bahtera yang berlayar di tengah samudra yang penuh dengan dinamikanya sendiri. Diawali dengan merangkak dari bawah dalam kondisi jauh dari sanak keluarga di tanah air dan hidup serba pas-pasan. Bahtera, Habibie dan Ainun berhasil berlayar dengan penuh liku menuju pantai Sakinah. Hidup serba pas-pasan tersebut sudah dialami B.J. Habibie sejak menampakkan kaki belajar di Jerman sebelum menikah. Nah, sedikit orang yang mengetahui betapa sulitnya belajar di luar negeri dengan biaya mandiri dari ibunya pada saat itu. Ini salah satu yang aku kagumi dari Eyang Habibie. Kenapa? Beliau tidak pernah menggunakan beasiswa dari manapun untuk belajar. Itu untuk menempuh pendidikannya di Jerman. Beliau itu disupport oleh ibunya sendiri yang berwirausaha catering di Indonesia. Jadi beliau begitu belajar di Jerman memang biaya sendiri. Tidak semudah kita sekarang ya. Mungkin untuk mendapatkan beasiswa sudah sangat-sangat mudah sekarang. Dan peluangnya juga sudah sangat-sangat besar. Tapi Eyang Habibie dulu berjuang belajar di Jerman di kota Aachen, aku ingatnya, yaitu dengan biaya atau beasiswa dari ibunya sendiri. Oke. Di luar negeri B.J. Habibie tidak mendapatkan beasiswa. Bukan karena B.J. Habibie tidak memenuhi persyaratan, bukan pula karena orang tuanya terbatas ekonominya, tetapi semata-mata karena sumpah ibunya yang diucapkan yang dihadapkan jenazah almarhum ayahnya. Oke, jadi ibunya Eyang Habibie pernah bersumpah di hadapan jenazah almarhum ayahnya. Kalau kalian nonton filmnya itu pasti di scene di mana Eyang Habibie harus menggantikan ayahnya mengimami keluarganya, sedangkan ayahnya itu wafat di saat sholat di sujud terakhir. Nah, jadi ayah ibunya pernah bersumpah di hadapan jenazah ayahnya. Kesulitan timbul karena saat itu orang tuanya tidak dapat membeli devisa asing secara bebas. Kalaupun pada akhirnya ibunya mendapat izin khusus untuk membeli devisa asing, namun kesulitan tetap ada karena proses pengirimannya ke Jerman sering terlambat, sehingga yang lebih terlambat menerima kiriman ibunya. Kebayangkan dulu itu belum ada jaringan internet, pengiriman uangnya itu melalui wesel mungkin ya. Jadi jalur air mungkin ya. Akan butuh waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk pengiriman uang ya. Kita nggak tahu gimana
masa lalu, tapi yang aku lihat salutnya sama Habibie atau ibunya itu tetap pendidikan itu nomor satu, menjadi prioritas keluarga. Namun dengan keunggulan dan kreativitas B.J. Habibie sebagai kapten dipadu dengan ketekunan serta ketulusan Ibu Ainun sebagai nakoda, akhirnya Bahtera Habibie dan Ainun telah berhasil merubah keadaan yang dapat diibaratkan dari nothing menjadi everything, hampir dalam segalanya. Bayangkan, kalau tahun 1962 mereka berangkat dengan menjinjing 2 koper, maka 10 tahun kemudian, di tahun 1972, mereka telah mampu membangun rumah tangga yang berkecukupan dengan rumah tinggal yang asri dan modern di Kakerberg, sebagai hasil jerih payah murni dari B.J. Habibie di tengah persaingan yang amat ketat, tidak mengenal koneksi dengan para pakar Jerman. Ini yang jadi saingannya yang Habibie ini bukan orang Indonesia, tapi orang Jerman. Kalau kalian lihat filmnya atau pernah baca buku ini juga, pastinya kan kesempatan atau persaingan di Jerman untuk di tahun itu kan pasti lebih menantang pastinya. Hal yang amat menonjol dari perjalanan Bahtera Habibie dan Ainun tersebut adalah bukan saja perubahan kehidupan dan karir, materi, keilmuan, profesi, dan kedudukan yang begitu spektakuler, melainkan juga bagaimana pasangan ini seolah-olah telah menyatu, sebagaimana B.J. Habibie sebutkan sebagai kemanunggalan dalam jiwa ruh batin nurani mereka yang terjadi karena cinta yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dari bibit cinta yang tertanam di silaturahmi malam lebaran di jalan aku baca aja nih ya teman-teman, di Jalan Rangga Malela Bandung tanggal 7 Maret tahun 1962, kemudian dikukuhkan dalam konfirmasi pada perjalanan romantis di seputar Jalan Dago. Aku pernah ke Dago keesokan malamnya. Mereka berdua berhasil menyiram bibit cinta dengan kebersamaan, saling menjaga, saling mendukung, dan menopang di dalam bingkai nilai-nilai agama dan budaya. Akhirnya berkembanglah menjadi cinta yang B.J. Habibie sebut sebagai murni cinta sejati sempurna abadi. Namun kebahagiaan dan kedamaian Bahtera yang telah berlayar selama 47 tahun 10 bulan tiba-tiba pada tanggal 22 Maret 2020 memasuki samudra yang penuh dengan gelombang serta tiupan topan dan petir yang menggema, yaitu pada saat diketahui bahwa Ibu Ainun mengidap penyakit berat dan sudah berada dalam stadium lanjut yang merupakan rencana pelayaran terapis. Dari Singapura ke Southampton menjadi perjalanan menuju perawatan Ibu Ainun di rumah sakit LMU München. Jadi Ibu Ainun diterbangkan ke München. Sejak saat itu B.J. Habibie berfungsi ganda sebagai kapten sekaligus sebagai nakoda Bahtera Habibie Ainun. Pelayaran Bahtera semakin hari semakin berat karena menghadapi cuaca yang semakin bergejolak. Dengan kenyataan bahwa Ibu Ainun harus menjalani sampai 12 rangkaian operasi, akhirnya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil hambanya mengakhiri berbagai upaya yang tak kenal menyerah, yang disertai dengan kesetiaan dan ketabahan B.J. Habibie, Yayang Habibie, yang selalu mendampingi sang nakoda sampai saat-saat ajal menjemputnya. Berarti 10 tahun lalu Yayang Habibie menemani Ibu Ainun sampai ke ajalnya Ibu Ainun, atau di hembusan nafas terakhirnya Ibu Ainun. Udah 10 tahun ya teman-teman. Sekarang 2020. Membaca buku ini bagikan kita mengikuti perpaduan antara dongeng dengan reportase. Dongeng karena penuh dengan peristiwa yang mencengangkan dan mencekam, reportase
persentase karena semuanya berdasarkan fakta yang diungkap secara jujur apa adanya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, gaya penulisan buku Habibie dan Ainun dapat dilukis sebagai B.J. Habibie berdialog dengan dirinya sendiri. Dan tulisan yang dihasilkan adalah cerminan dari hasil dialog antara ego dari B.J. Habibie dengan kesadaran, pemikiran, dan emosinya yang tengah mendalami gejolak goncangan emosional yang dahsyat. Pada saat B.J. Habibie berusaha menghindar dari tarikan pusaran black hole, seperti telah dikemukakan, B.J. Habibie yang berperan sebagai kapten sekaligus nakoda batara memasuki keadaan yang semakin rumit dan kompleks. Nah, ini kita masuk ke fase sedihnya. Kesedihan yang telah terlukis menjadikan B.J. Habibie menulis dengan air mata, bukan hanya dalam kiasan, namun dalam arti yang sesungguhnya. Ungkapan kesadaran, pemikiran, dan emosinya tergambarkan dengan jelas pada doa-doa yang dipanjatkan B.J. Habibie pada ulang tahun perkawinan ke-40 pada tanggal 12 Mei 2010. Pada saat kepergian almarhumah Ibu Ainun dan pada penghujung naskah buku. Aduh, ini masih banyak nih teman-teman, tapi aku bakalan selesaikan ini dalam setengah jam untuk baca prolog ini, jadi satu konten untuk podcast Ideal. Selama masa penulisan sekitar 4 bulan, awal Juni sampai dengan 11 November 2010, memang naskah Habibie dan Ainun ditulis dengan kucuran air mata. Bahkan tidak hanya sekali, B.J. Habibie harus membersihkan keyboard notebooknya akibat tetesan air mata yang tak terbendungkan. Gak kepikiran ya sampai segitunya beliau menulisnya. Bahkan dalam kurun waktu tersebut terdapat saat di mana B.J. Habibie mengalami blocking. Blocking ini dan stagnansi dalam menulis selama 5 pekan lebih. Berarti dalam 4 bulan itu Eyang Habibie juga mengalami yang namanya blocking atau stagnansi, di mana beliau nggak dapat ide atau kesulitan dalam melanjutkan penulisan buku. Ya wajar sih dialami banyak penulis pastinya. Dan yang keempat, suatu hal yang unik yang tidak dijumpai pada tulisan sejenis adalah B.J. Habibie mencoba menyimpulkan pada bab ke-37. Berarti nanti bab ke-37 ada kesimpulan, ada hikmah dari buku ini. Jadi semoga kalian masih sanggup ngikutin dan podcasternya juga sanggup bacain buku ini sampai selesai di akhir bab 37. Dengan mencari jawaban atas pertanyaan yang selalu menghantui pikiran dan perasaannya, yaitu di mana Ainun berada saat ini, bagaimana keadaannya, dan bagaimana B.J. Habibie dapat terhubung dengan Ainun. Nah, ini udah bicara spiritualitasnya. Pertanyaan-pertanyaan ini B.J. Habibie jawab dengan melakukan dialog diri dengan memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, dan keyakinannya. Kekayaan ilmu yang dimiliki diramu dengan pengalaman sebagai perekayasa teknologi canggih, disertai pemahaman keyakinan agamanya, menjadikan B.J. Habibie mengajukan berbagai asumsi dan penafsiran mengenai keberadaan almarhumah Ibu Ainun setelah mengalami perpindahan ke alam yang lain. Ya, di keyakinan Islam sebenarnya tidak ada istilahnya setelah meninggal itu kan hanya perpindahan ke alam yang lain saja. Oke. Analogi manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan komputer ciptaan manusia menjadikan pendekatan dan penafsiran B.J. Habibie tentang alam dengan 6 dimensi, yaitu panjang, lebar, tinggi, waktu, kecepatan, dan kuantum energi, di mana manusia yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat berada. Perbedaannya adalah mereka yang masih hidup masih menyentuh raga sebagai hardware dengan jiwa ruh batin nurani sebagai super intelligent software, tidak mampu mendekati dan memanfaatkan 2 dimensi
terakhir, yaitu kecepatan di atas kecepatan cahaya yang dimensi kuantum energi. Sementara mereka yang sudah wafat, dengan berpisahnya jiwa batin nurani atau software dengan raga hardware yang sudah rusak dan dikubur, dapat memanfaatkan kedua dimensi terakhir. Bagaimana kedua super intelligent software dapat saling terhubung. B.J. Habibie dengan menggunakan berbagai persamaan matematik tinggi dan berbagai rumus fisika, mekanika, dan kuantum energi kemudian mengajukan beberapa asumsi yang amat menarik dan menantang untuk dibuktikan kebenarannya. Sungguh ilmiah ya teman-teman buku yang ditulis oleh yang Habibie ini. Dan yang kelima, penyebab ditulisnya buku Habibie dan Ainun pada suatu silaturahmi duka cita atau takziah di kediaman B.J. Habibie pada akhir bulan Mei 2010 yang lalu. Dr. Surin Pitsuwan, Sekretaris Jenderal ASEAN, yang mengukakan bahwa "No, we have another Romeo and Juliet in our region. That is Habibie and Ainun." Sekilas tidak salah pendapat Dr. Surin tersebut, akan tetapi ada beberapa perbedaan manakala kita membandingkan Habibie dan Ainun dengan Romeo dan Juliet. Walaupun kedua kisah menggambarkan betapa besarnya kekuatan cinta, the power of love, namun Romeo dan Juliet menggambarkan kekandasan cinta dari dua remaja akibat kedua orang tua mereka saling bermusuhan, yang digambarkan sebagai bunuh diri bersama. Sementara Habibie dan Ainun lebih menggambarkan keberhasilan. Nah, bedanya kekandasan dan keberhasilan, teman-teman. Keberhasilan cinta yang terjalin dan berkembang sampai 48 tahun 10 hari, dari pasangan intelektual muda hingga lanjut usia, menjadi eyang dari 6 orang cucu. Perbedaan lain adalah Romeo dan Juliet ditulis sebagai karya sastra tinggi oleh orang lain, yaitu William Shakespeare, berdasarkan dongeng yang berkembang di Italia, yang kemudian dipentaskan dalam bentuk drama, opera, film, dan musikal. Sementara Habibie dan Ainun ditulis oleh Romeo-nya sendiri, yaitu Eyang Habibie, berdasarkan kisah nyata yang dialaminya bersama pasangan hidupnya Ainun. Shakespeare menulis penuh dengan suguhan estetik dan artistik, sementara Eyang Habibie menulis dengan penuh gejolak rasa dan air mata. Memang jauh berbeda ya antara kisah Eyang Habibie dan tulisan dari William Shakespeare ini. Dengan demikian dapat dipahami dalam Romeo dan Juliet lebih banyak mengungkap imajinasi Shakespeare dengan kekayaan estetik sehingga dapat melukiskan dengan indah adegan-adegan tragedi yang diselingi komedi serta diramu dengan ketegangan yang memuncak dan menjadi amat menarik untuk ditonton. Sebaliknya, yang kita nikmati dalam Habibie dan Ainun adalah kisah nyata perjalanan hidup sepasang manusia yang disuguhkan secara jujur apa adanya dan diwarnai oleh penulis dan sekaligus pelakunya dengan pendekatan dan warna pengungkapan yang dialogis dengan dirinya. Dan ini penyebab yang keenam, yaitu penyebab yang terakhir, sebagai komentar penutup mengenai keunikan buku Habibie dan Ainun. Kiranya dapat dipinjam pendapat Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Muarif dan Profesor Dr. Franz Magnus Suseno. Pendapat Ahmad Syafi'i Muarif yang dikutip pada sampul belakang buku menyebutkan bahwa ini adalah sebuah mahakarya yang ditenun dan dibingkai dengan perasaan cinta suci yang mendalam, tulus dan syarat nilai. Suka duka penulisnya berdampingan selama 48 tahun dengan Bu Ainun tertumpah ruah dengan penuh kejujuran dalam karya ini. Sebuah karya yang dapat dijadikan ilham bagi para pencari resep spiritual bagi bangunan rumah tangga sakinah, sesuatu yang tidak mudah bagi
kebanyakan kita, termasuk saya ini refer ke pendapat dari Ahmad Syafi'i Ma'arif, yaitu profesor tadi yang sudah aku bacain ya teman-teman. Sementara pendapat Franz Magnus Suseno yang disampaikan langsung kepada B.J. Habibie kurang lebih sebagai berikut. Tahukah Pak Habibie bahwa buku Habibie dan Ainun merupakan karya yang akan dapat lebih bermakna daripada Taj Mahal? Walaupun keduanya sama-sama melambangkan cinta seseorang suami kepada istrinya, Taj Mahal hanya dapat dinikmati keindahan dan keagungannya, tetapi buku Habibie dan Ainun di samping dapat dinikmati jalan ceritanya juga amat berguna bagi mereka yang ingin memahami pesan-pesan moral di balik cerita tersebut. Akhirnya pas 30 menit aku baca prolog untuk buku Habibie Ainun. Sampai jumpa di bab pertama. Nanti kita bakalan jumpa dengan Ayah Habibie di bab pertama, yaitu dengan judul Sekali Peristiwa di Rangga Malela 11B. Ini settingnya itu di Bandung. Oke, pastinya kalian pada nggak sabar ya untuk dengerin bab pertamanya. Jadi jangan lupa tetap tungguin notifikasi dari podcastnya Aidil. Bagi kalian yang suka karya kerajinan tangan yang terbuat dari rotan, aku ada informasi menarik ini. Kalian bisa kepoin Instagramnya @ratanCutBank, RATTANCUTBANK, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 0821 660201355. Terima kasih. Oke Sobat Bruder, sekian dulu ya podcast Bruder kali ini. Tetap semangat menjalani hari-hari kalian. Sampai jumpa di podcast Bruder berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.